Halo, ketemu lagi dengan Kofran. Apa kabar? Oke, malam ini kita bicara unit link. Ada beberapa agen, Kofran tolong jelaskan unit link nih supaya saya percaya diri jual unit link kepada nasabah saya. Sebenarnya di training-training dia dimanapun di semua perusahaan juga sudah dilakukan training-training tentang unit link. Tapi malam ini Kofran hanya bantu sedikit penjelasannya supaya lebih jelas aja. Unit link itu tercipta tahun 2000-an, 2002 kurang lebih. Kemudian mulai dijual karena banyak tuntutan dari pihak klien yang ingin punya akses investasi lebih besar hasilnya. Sehingga timbullah perpaduan antara proteksi dan investasi. Ini awalnya gitu ya. Nah, teman-teman harus sadar nih bahwa produk unit link adalah produk yang tidak digaransi returnnya. Itu harus sadar dan nasabah harus tahu dengan pasti bahwa tidak ada yang namanya garansi di dalam produk unit link, baik hasil investasi maupun besaran biayanya. Karena biaya juga bisa sewaktu-waktu berubah tergantung inflasi, tergantung usia, dan tergantung faktor-faktor klaim lainnya. Jadi ada ketidakpastian di dalam polis unit link, tapi polis unit link adalah polis yang bisa menghasilkan return yang bagus jika investasi lagi bagus, sehingga juga menguntungkan bagi klien. Tapi unit link juga bisa mengalami penurunan jika pasar saham jatuh, sehingga nasabah juga bisa mengalami kerugian. Makanya hasil investasi di polis unit link adalah tidak pasti. Demikian juga biaya-biaya yang dibebankan setiap bulan itu sangat tergantung faktor usia, faktor inflasi, faktor klaim, dan banyak faktor lainnya. Nah, yang banyak nasabah tidak paham adalah mereka tidak paham bahwa biaya asuransi ini akan dibayar sepanjang masa proteksi. Ini yang paling banyak kesalahan terjadi di dalam pembelian polis unit link. Nasabah kaget, kenapa setelah masa bayar selesai kok mereka tetap dipotong biaya-biaya sampai akhir proteksi. Mereka tidak sadar, bahkan mungkin tidak dijelaskan oleh pihak agen. Maka malam ini Kofran sedikit tegaskan kepada pendengar, para teman-teman agen dan nasabah yang mendengarkan video Kofran ini, bahwa biaya proteksi dalam polis unit link itu akan dipotong setiap bulan sampai masa asuransi selesai. Jadi kalau masa asuransi Anda 100 tahun, maka akan dipotong sampai dengan usia 100 tahun. Yang kedua, besaran return proteksi, besaran return investasi yang diberikan oleh polis unit link tidak ada garansi. Bisa tinggi, bisa rendah, bisa sedang. Semua bisa terjadi. Dan seluruh biaya-biaya asuransi yang tadi itu diambil dari hasil investasi Anda. Investasi plus return dipotong biaya. Kalau investasi plus return lebih besar daripada biaya, maka jumlah investasi Anda bertumbuh. Tetapi jika return plus investasi, hasil investasi itu rendah, biaya lebih tinggi, maka pokok investasi Anda mungkin termakan. Jadi teman-teman harus paham, agen-agen asuransi harus paham, nasabah asuransi juga harus paham, bahwa polis asuransi unit link itu sangat luar biasa, tapi juga sangat harus dipahami karena mengandung resiko yang cukup besar. High return, ya kan? High risk juga. Jadi teman-teman harus tahu polis unit link adalah gabungan antara investasi dan proteksi. Jadi teman-teman harus paham, mohon dijelaskan kepada kliennya sehingga klien paham banget terhadap apa yang mereka beli. Banyak agen asuransi bilang ke saya, Kofran, di perusahaan kami tidak menjual yang namanya investasi. Kami jual unit link tapi bicara tentang proteksi. Ketika Anda bicara polis unit link, Anda tidak lepas dari yang namanya investasi. Tidak lepas. Sehingga saya harus menjelaskan di sini bahwa di dalam polis unit link, investasi memegang peranan sangat penting. Di mana nasabah sudah membayar, dia harus dapat return, tapi dia juga harus bayar biaya. Maka para agen asuransi harus betul-betul menjelaskan bahwa return yang diberikan itu tidak digaransi dan biaya yang dibebankan akan sepanjang masa asuransi. Itu yang Kofran selalu tekankan. Juga teman-teman harus juga bisa menjelaskan tentang besaran biaya akuisisi yang terjadi di dalam polis unit link. Beberapa company
mengambil selama 5 tahun biaya akuisisi. Ada juga yang 3 tahun, ada juga yang 1 tahun. Jadi nasabah harus paham berapa lama biaya akuisisi dibebankan di dalam polis unit link mereka. Sehingga apapun nanti terjadi, agen-agen asuransi tidak takut lagi ketika nasabah punya polis itu mengalami penurunan, atau mungkin juga akan bisa memberitahu ke nasabah ketika unit mereka tidak cukup, mohon segera melakukan unscheduled top up. Jadi teman-teman jangan takut jual polis unit link, asal dijelaskan dengan transparan. Kita bisa memberikan banyak hal baik di dalam polis unit link dengan rider-rider yang luar biasa. Tetapi teman-teman juga harus menjelaskan kepada klien resiko-resiko apa saja yang ada di polis unit link, sehingga kedepannya nasabah paham, nasabah mengerti resikonya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Demikian saja video Kofran, kiranya bisa membantu teman-teman dan semoga ini berguna sehingga nasabah lebih paham terhadap proses, terhadap apa yang mereka beli, dan semoga mereka bisa semakin percaya kepada bisnis asuransi. Like and subscribe, jangan lupa YouTube-nya Kofran. Thank you atas partisipasinya telah menonton video ini. Selamat pagi, salam sukses.